Di antara kata, hoaks, dan kepercayaan publik, saatnya menguji kembali nurani hukum kita. Oleh Kosam Netizen Jurnalis PPWI, Waduh Sumedang, Jumat, tanggal 28 Agustus tahun 2026. Ada sebuah pola yang semakin sering kita saksikan di ruang digital Indonesia. Sebuah postingan muncul di media sosial, mengungkap dugaan perilaku pejabat, dugaan penyimpangan, atau dugaan ketidakadilan. Postingan itu menyebar dengan cepat, ditonton jutaan kali, menjadi trending topik, diperbincangkan di warung kopi hingga ruang rapat. Lalu, ketika gaungnya sudah terlalu keras untuk diabaikan, muncul satu kata pamungkas dari pihak yang diduga terlibat hoaks. Seketika, perdebatan berhenti. Publik yang tadinya bersuara menjadi bingung. Dan di titik inilah, pertanyaan-pertanyaan besar yang jujur dari masyarakat seperti yang ramai disampaikan netizen hari ini menjadi sangat relevan dan harus kita jawab bersama secara dewasa sebagai sebuah bangsa hukum. Pertanyaan itu sederhana namun menohok nurani. Apa mungkin ada yang berani membuat postingan hoaks yang melibatkan pejabat penting? Kalau memang itu hoaks, mengapa pembuatnya tidak ditangkap dan dipenjarakan? Kalau memang postingan itu asli dan fakta, mengapa tidak diproses hukum? Ini bukan sekadar keluhan, ini adalah jeritan logika publik yang haus akan kepastian hukum. 1. Mari kita edukasi, logika sederhana tentang hoaks yang melibatkan pejabat. Sebagai jurnalis warga, kita harus mengajak masyarakat untuk berpikir kritis dan teredukasi. Di era Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), membuat berita bohong yang mencemarkan nama baik, apalagi yang menyerang pejabat negara, bukanlah perkara main-main. Ancamannya adalah pidana penjara bertahun-tahun dan denda ratusan juta rupiah. Secara logika akal sehat, pertanyaan publik itu benar, seberani itukah seseorang mempertaruhkan masa depan, kebebasan, dan keluarganya hanya untuk membuat fitnah murahan terhadap orang yang memiliki kekuasaan dan akses hukum yang besar? Tentu ada oknum yang nekat. Namun, jika sebuah postingan yang disebut hoaks itu telah viral secara nasional, melibatkan pejabat penting, meresahkan masyarakat, dan identitas pembuatnya jelas, maka secara hukum seharusnya ada konsekuensi yang sangat tegas dan transparan. Jika negara diam, tidak menangkap, tidak memproses, tidak mengumumkan kepada publik bahwa pelaku hoaks ini telah kami amankan, maka wajar jika masyarakat kemudian bertanya balik, jangan-jangan yang disebut hoaks itu bukanlah hoaks. Jangan-jangan kata hoaks itu hanya menjadi tameng tercepat untuk meredam kegaduhan. Disinilah transparansi menjadi kunci. Penegakan hukum terhadap pembuat hoaks yang sesungguhnya justru akan menguatkan wibawa pejabat yang difitnah dan memulihkan kepercayaan publik kepada negara. Jika tidak dilakukan, maka yang terluka adalah kepercayaan itu sendiri. 2. Sisi lainnya, jika itu fakta, mengapa diam? Ini adalah sisi kedua dari mata koin yang sama dan ini yang lebih mengkhawatirkan. Jika sebuah postingan viral itu disertai bukti awal, saksi, atau data yang bisa diverifikasi, dan ternyata setelah ditelusuri itu adalah fakta, maka pertanyaan publik menjadi lebih keras. Mengapa tidak diproses hukum? Apakah karena ada suap, sogok, sehingga kasusnya di DP3 kan didiamkan, perlambat, persulit, dan petieskan? Kita sebagai bangsa telah sepakat dalam konstitusi, Indonesia adalah negara hukum Rekatstad bukan negara kekuasaan, mas taat. Hukum seharusnya menjadi panglima, bukan menjadi alat tawar-menawar. Ketika masyarakat melihat dengan mata kepala sendiri ada kasus yang viral, ada bukti yang beredar, namun proses hukumnya jalan di tempat, lambat, atau tiba-tiba hilang dari pemberitaan tanpa kejelasan, maka yang terkikis bukanlah satu kasus, melainkan pondasi kepercayaan seluruh rakyat. Inilah yang membuat masyarakat merasa, Indonesia semakin kacau dalam penegakan hukum. Hukum masih bisa diatur oleh orang yang berduit dan yang punya jabatan penting. Persepsi ini, meski pahit, harus menjadi cermin introspeksi bagi para penegak hukum kita, bukan untuk dimarahi balik. 3. Inspirasi dan motivasi, jangan biarkan kata hoaks membunuh kepedulian kita. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para netizen dan pengguna media sosial, rilis ini adalah ajakan untuk tidak apatis. Pertama, jadilah netizen yang cerdas, bukan baperan. Jangan mudah menelan mentah-mentah setiap postingan viral, dan jangan pula mudah percaya pada setiap klarifikasi hoaks.
Lakukan 3 langkah, saring sebelum saring, cek sumbernya, dan lihat rekam jejaknya. Tuntut klarifikasi yang disertai data pembanding, bukan hanya bantahan lisan. Kedua, hukum adalah milik kita bersama. Jangan biarkan rasa curiga bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, membuat kita berhenti bersuara. Justru karena kita cinta negara hukum inilah kita harus terus mengawal. Kawal kasus yang viral sampai ada kepastian hukum yang diumumkan secara resmi, apakah terbukti hoaks dan pelakunya dihukum, atau terbukti fakta dan terlapornya diproses. Ketiga, untuk para penegak hukum dan pejabat publik, ini adalah momen emas. Kepercayaan publik adalah mata uang tertinggi di era digital. Satu tindakan transparan jauh lebih ampuh dari 1000 konferensi pers yang mengatakan, itu hoaks. Jika itu hoaks, tangkap, proses, umumkan. Jika itu fakta, terima, proses secara adil tanpa pandang bulu, umumkan. Rakyat akan sangat menghormati kejujuran dan ketegasan itu. Ingatlah, kekuasaan dan uang mungkin bisa mengatur perkara sesaat, tetapi tidak akan pernah bisa mengatur catatan sejarah dan suara hati rakyat untuk selamanya. Mari kita kembalikan marwah hukum Indonesia. Bukan dengan saling memaki di kolom komentar, tetapi dengan menuntut transparansi, akurasi, dan keadilan yang bisa dilihat, dirasakan, dan dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena ketika hukum benar-benar tegak tanpa pandang bulu, tidak akan ada lagi pertanyaan, katanya negara hukum. Yang ada hanyalah kebanggaan, inilah negara hukum kita. Hormat kami, tim redaksi portal Kupas Abis, Kosam Netizen Jurnalis PPWI, kontak redaksi, 08211161733338.